dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baik, kembali lagi belajar BTAQ bersama Bu Nur. Hari ini kita akan membahas materi tentang mad 4-5 dan 6 harokat. kita simak yuk. Ini dia ketentuan bacaan panjang 4-5 harokat. Nah, apabila anak-anak melihat dalam Al-Quran hukum mad 2 harokat, yaitu ketika fathah bertemu alif, atau ketika kasroh bertemu ya sukun, atau ketika domah bertemu waw sukun, ataupun bertemu dengan ciri-ciri mad 2 harokat lainnya bertemu kembali dengan hamzah atau alif, maka dibaca panjang 4-5 harokat, minimal 4, maksimalnya 5 harokat ya. Nah, untuk contohnya ketika bertemu hamzah bisa dilihat di baris kedua. Di sana ada kata idza jaa. Nah, yang huruf merah itu adalah yang dibaca panjang 4-5 harokat. Lalu contoh yang kedua ketika bertemu dengan alif, yaitu inna anzalna. Nah, yang berwarna merah di baris ketiga itu juga dibaca panjang 4-5 harokat. Kemudian untuk cara pengucapan ketentuannya yaitu 1 harokat sama dengan 1 huruf sama dengan 1 ketuk. Artinya 4 harokat sama dengan 4 huruf sama dengan 4 ketuk. Maka supaya kita mudah dalam membaca bacaan panjang 4-5 harokat ini, caranya yaitu yang pertama bisa dengan membaca huruf selama 4 ketukan. Teknis membacanya adalah sambil menghitung menggunakan jari tangan kanan dan berhenti di hitungan keempat. 1, 2, 3, 4. Ukurannya seperti itu ya. Lalu yang kedua bisa juga dengan mengayunkan suara. Cukup diayun 2 kali saja. Lamain aja. Seperti itu. Tidak boleh terlalu panjang ya. Baik, selanjutnya mari kita latihan yuk. Yang pertama, ketika mad bertemu dengan hamzah. Mari kita mulai. Sawaun alaihim. Sawaun alaihim. Si'at ujuhu. Si'at ujuhu. Su'u a'malihim. Su'u a'malihim. Yang kedua, ketika mad bertemu dengan alif. Khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Wala usyriku bihi ahada. Wala usyriku bihi ahada. Yahsabu annama lahu akhladah. Yahsabu annama lahu akhladah. Seperti itu ya cara membacanya. Lalu mari kita latihan kembali bersamaan dengan hukum mad 2 harokat yang sudah kita pelajari beberapa pekan yang lalu ya. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Dzil arsy makin. Dzil arsy makin. Dzul arsyil majid. Dzul arsyil majid. Nah, kata makin dan majid itu bisa dibaca 2 atau 4-5 harokat. Kemudian, illa ulul albab. Illa ulul albab. Yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Nah, kata illa dan tublas sarair itu dibaca 4-5 harokat karena ada mad bertemu dengan alif atau hamzah. Lalu salasila wa aghlala. Salasila wa aghlala. Wa samuda fama abqa.
wa samuda fama abqa. Nah, kata salah dan wa aghlala lalu wa samuda dan abqa itu dibaca 2 harokat. Dan terakhir kata fama itu karena ada mad bertemu dengan alif maka dibaca 4-5 harokat. Selanjutnya kita bahas materi mad 6 harokat. Nah, bisa anak-anak lihat di layar, di sana terdapat ketentuan untuk bacaan panjang 6 harokat. Tidak jauh berbeda dengan mad 4-5 harokat yang sudah kita pelajari ya. Nah, ketika ada mad 2 harokat, yaitu fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya sukun, atau domah bertemu waw sukun, atau ciri-ciri mad 2 harokat lainnya bertemu kembali dengan tasydid atau sukun. Nah, ini yang membedakannya ya, maka dibaca panjang 6 harokat. Untuk contohnya, ketika menghadapi tasydid bisa dilihat di baris kedua pada kata walau dolin. Nah, yang berwarna merah dibaca 6 harokat ya. Lalu ketika menghadapi sukun bisa dilihat di baris ketiga pada kata al-ana yang berwarna merah, tidak lupa dibaca juga 6 harokat ya. Lalu untuk cara pengucapannya, ketentuannya adalah 1 harokat sama dengan 1 huruf sama dengan 1 ketuk. Itu rumusnya ya. Maka jika 6 harokat sama dengan 6 huruf sama dengan 6 ketuk. Seperti itu ya. Nah, lalu supaya kita mudah dalam membaca tanda panjang 6 harokat ini, caranya yaitu yang pertama, bisa dengan membaca sambil menghitung menggunakan jari tangan kanan dan berhenti di hitungan ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua, bisa dengan cara ditahan lama seukuran 3 alif atau diayun 3 kali. Rumusnya, lamakan aja, tidak boleh terlalu pendek atau panjang ya. Berikut contohnya, mari kita latihan. Yang pertama, ketika mad bertemu dengan tasydid, al-haqqah, al-haqqah, mal-haqqah, mal-haqqah, yuhaddunallaha wa rasulahu, yuhaddunallaha wa rasulahu. Yang kedua, ketika mad bertemu dengan sukun, al-ana wa qad asaita, al-ana wa qad asaita, al-ana wa qad kuntum bih, al-ana wa qad kuntum bih. Seperti itu ya. Terakhir, mari kita latihan kombinasi antara mad 2, 4-5, dan 6 harokat. Coba perhatikan tanda-tandanya ya. Mari kita mulai. Baris pertama, fas'alil 'adina wa hajjahu qaumuhu. Nah, di baris pertama pada kata 'adi dan wahajah itu dibaca 6 harokat karena ada mad bertemu dengan tasydid. Lalu di kata dina dan huruf hu lalu muhu itu dibaca 2 harokat. Dina karena ada kasroh bertemu ya sukun, lalu hu karena ada domah terbalik. Kemudian baris kedua, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ. Nah, pada kata za dan a itu dibaca 2 harokat karena za fathah bertemu alif dan a ada fathah berdiri. Lalu pada kata jaa,
nah itu dibaca 4-5 harokat karena ada mad bertemu dengan hamzah. Lalu terakhir pada kata soh dan al-a, nah itu dibaca 6 harokat karena saat soh itu ada mad bertemu dengan tasydid dan saat al itu ada mad bertemu dengan sukun. Seperti itu ya. Kemudian baris ketiga. Yuwadduna man haddallaha al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jiluna. Nah, pada kata yuwaddu lalu hadda itu dibaca 6 harokat karena ada mad bertemu dengan tasydid. Lalu kata al, nah itu seperti yang tadi dibaca 6 harokat juga karena ada mad bertemu dengan sukun. Kemudian du dibaca 2 karena ada domah bertemu dengan waw sukun. Lalu dalloh dan a itu dibaca 2 harokat karena ada fathah berdiri. Kemudian bihi juga 2 harokat karena ada kasroh berdiri. Dan terakhir jiluna itu juga 2 harokat karena ada domah bertemu waw sukun. Dipelajari lagi ya materinya dan praktekkan di Al-Quran. Untuk tantangan hari ini, silakan buka Quran Surat Al-Fatihah ayat 7, Quran Surat Al-Haqqah ayat 1-3, dan Quran Surat Yunus ayat 51 dan 91, lalu tandai huruf yang dibaca panjang 6 harokat dengan menggarisbawahinya, dokumentasikan berupa foto, lalu kirimkan kembali ke Google Classroom ya. Bu Nur tunggu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah